Saudara, pagi ini kita juga akan berdialog bersama peneliti Litbang Kompas, Vincentius Gitiarko, terkait dengan metode kerja Litbang Kompas serta sejumlah faktor yang mempengaruhi elektabilitas pasangan calon kepala daerah. Telah hadir bersama saya di sini, Mas Vincentius, peneliti Litbang Kompas. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mbak Gita. Mas Vincent, kalau kita bicara soal metode kerja Litbang Kompas, ini ada dua ya, exit poll dan quick count. Ya. Itu apa bedanya dan apakah dua-duanya ini bisa dibilang akurat begitu, Mas? Dua metode ini sebenarnya bukan soal akurat atau tidak, tapi punya dua tujuan yang sebenarnya beda ya. Itu. Nah, yang pertama adalah exit poll. Exit poll itu adalah tenaga lapangan kita itu standby di TPS di waktu-waktu pencoblosan ini, lalu kita beri interval waktu sehingga mereka menentukan secara acak sejumlah responden yang kita tentukan kriterianya untuk ditanya, misalnya tadi milih pasangan mana, pasangan siapa, dan alasannya gitu. Nah, di exit poll ini yang kita tekankan adalah kita ingin melihat pola atau perilaku pemilih gitu ya. Alasan dia memilih itu sebenarnya apa gitu kan. Lalu bagaimana misalnya kita nanti bisa analisis antara pilihan partai dia dengan apa yang dia coblos misalnya begitu ya. Jadi lebih ke situ arahnya begitu. Nah, yang kedua adalah quick count atau hitung cepat ya. Seperti namanya, ini adalah metode untuk menghitung secara cepat hasil dari rekapitulasi ya yang dilakukan di TPS. Nah, kalau ini basisnya bukan pengakuan dari pemilih, tapi ini basisnya adalah hasil rekapitulasi dari TPS-TPS yang kita jadikan sampel untuk pengukuran gitu. Jadi kan di setiap TPS nanti ketika selesai waktunya kan akan direkap ya. Nah, kita sudah punya tenaga lapangan yang akan merekap data itu juga, lalu mengirim ke pusat data kami di Jakarta, lalu dari situ kita bisa melakukan validasi dan konfirmasi untuk melihat hasil sementara seperti apa gitu ya, dan itu kita update secara real time begitu. Tapi itu biasanya kan setelah proses pemilihannya selesai ya. Tetapi tenaga lapangan yang melakukan metode exit poll dan quick count ini berarti sama ya, Mas? Ada di TPS yang sama? Ya, jadi dari pagi mereka sudah memantau kan ya, melihat standby, juga standby situasi TPS seperti apa, dan karena tadi dari ketika TPS sudah buka, itu langsung nanti ada interval waktu yang dipakai, misalnya diwawancara dari masing-masing kriteria responden tadi. Oke, Mas Vincent, kalau tadi tenaga lapangannya itu adalah tadi ditaruh di TPS begitu ya, Mas? Jumlahnya ada berapa, Mas Vincent? Ya, jumlahnya tentu menyesuaikan dari masing-masing sampel yang ada di provinsi-provinsi yang kita hitung cepat ya. Jadi kalau dihitung angkanya itu bisa sekitar 2000-an ya, 2000-an begitu. Artinya ini memang kita coba dalam waktu artinya kan itu kan memang di situ tantangannya ya, bagaimana dalam waktu yang cepat dari beberapa provinsi yang kita lakukan hitung cepat itu kita bisa menangkap data dengan cepat dan mengolahnya dengan lebih cepat juga begitu. Ada 2000 tadi ya tenaga kurang lebih yang disebar, dan kemudian ketika teman-teman di lapangan ini mengupload begitu ya, berarti ada satu software dan kemudian server tertentu yang Kompas miliki yang kemudian bisa merekap data khususnya untuk quick count ini ya, Mas? Ya, kita sebutnya itu ini ya, Mbak ya, war room ya. Artinya di war room ini adalah server ada di situ dan tenaga yang di pusat data ada di situ gitu ya. Yang paling besar war room ini ada di sini ya, di Menara Kompas. Tapi kita juga punya yang namanya mini war room di wilayah-wilayah seperti di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Barat begitu ya. Nah, itu pun di sana juga ada beberapa tenaga yang ada di sana. Nah, artinya dari semua data yang dikumpulkan ini memang semuanya akan nanti pusatnya akan tetap di pusat data di Jakarta ini gitu ya. Nah, disitulah nanti hasilnya diolah di sini. Ada juga tenaga yang di war room ini posisinya sebagai, kita sebutnya konfirmator dan validator. Apa itu bedanya, Mas? Nah, validator itu berarti dia memvalidasi data-data yang masuk ya. Artinya kan kadang ada mungkin selisih atau miss antara yang dikirim dari lapangan ke sini. Nah, itu harus divalidasi. Sementara konfirmator itu adalah yang menelpon misalnya ketika ada problem di lapangan, tenaga ini kok belum mengirim atau ada problem apa di sana gitu ya. Ini jadi kan dalam waktu yang seharian
akan full ini ya, ini akan menjadi sangat menarik ya untuk kita kerjakan gitu. Oke, tapi konfirmator dan validator itu apakah ada lagi semacam supervisornya gitu, Mas? Ada ya? Tentu. Di masing-masing itu kita punya, kalau di lapangan pun kan gitu ya, di wilayah yang berdekatan kita punya yang namanya koordinator lapangan. Di wilayah yang lebih luas kita punya koordinator wilayah, itu berjenjang gitu ya. Di sini pun begitu, ada validator, ada supervisornya, lalu ada konfirmator, ada supervisornya begitu ya, untuk mengecek bahwa memang ini data yang kita kumpulkan dalam waktu cepat ini itu benar-benar bisa akurat ya, Mas? Akurat. Oke, Mas, kalau misalkan berkaca dari Februari lalu, kendala apa? Ini kan software ya, berkaitan dengan teknis begitu ya, mungkin gadget pada saat upload ada masalah. Apa ada pengalaman dari Februari lalu yang kemudian jadi pengalaman untuk diperbaiki begitu di pilkada hari ini? Kalau kita bicara pengalaman terakhir, sebenarnya situasinya sangat kita bisa bilang lancar ya, artinya kendala di lapangan ya tentu ada, tapi karena tadi kita punya mekanisme yang jelas ya, bahwa kalau ada problem di titik ini siapa yang harus bertanggung jawab, kalau ada problem di bagian mana siapa yang bertanggung jawab, sehingga ketika pun ada kendala atau problem itu segera kita dapat solusinya begitu ya. Nah tentu kan ini menjadi refleksi ya untuk apa yang akan kita lakukan hari ini begitu ya, bahwa kita sudah punya pengalaman cukup panjang dan juga beberapa kali sudah menggunakan sistem yang sudah lebih ini ya, lebih menggunakan teknologi yang lebih canggih ini gitu ya. Mas, ya? Kalau dulu kan masih pakai kertas gitu ya, lalu nanti direkap gitu. Itu tentu ini semoga ini bisa menjadi langkah yang tadi, walaupun kita berorientasi pada kecepatan waktu, tapi kita juga memegang akurasinya gitu ya. Oke, Mas Vincent, kita metodenya kira-kira secara garis besar begitulah ya. Ya, oke. Kalau kita bicara soal elektabilitas, kita ada 37 provinsi, kemudian 415 kabupaten, 93 kota. Bagaimana kemudian elektabilitas partai politik berpengaruh terhadap paslon? Secara garis besar dulu, itu gimana, Mas? Secara garis besar pilkada ini sebenarnya menarik ya, Mbak. Karena kalau kita bicara mungkin pilpres dulu. Pilpres relatif ini kan skopnya nasional, sehingga koalisi-koalisi yang terbentuk kan koalisi nasional gitu ya. Nah, koalisi yang terbentuk di nasional secara partai di pemilihan presiden terakhir gitu ya. Ini kan sebenarnya kan berjalan ketika di pilkada juga. Tapi karena tadi seperti yang Mbak kita sebutkan, ini kan milihnya kan skopnya kan pertama gubernur itu di provinsi. Sementara kalau nanti ke bawah ada kabupaten, juga ada kota gitu. Untuk menjaga misalnya soliditas partai dulu gitu ya, misalnya di gerbong yang sama atau di koalisi yang sama, itu mungkin di wilayah-wilayah seperti provinsi gitu, kalau sejauh pengamatan saya sih masih bisa cukup dijaga begitu ya. Artinya jelas bahwa mana partai yang akan bergabung dan mengusung calon. Tapi kalau kita lihat sampai ke level yang lebih bawah, kabupaten misalnya, atau misalnya nanti kota gitu, terjadi banyak sebenarnya menyeberang antar koalisi yang sudah terbentuk, itu kan terjadi di kabupaten. Sehingga kalau kita bicara misalnya apakah partai akan memberikan sumbangan elektoral terhadap pilkada ini, tentu itu betul gitu ya. Tapi kan sejauh mana ini akan berefek, tentu tadi kita bicara level provinsi, mungkin tadi soliditas pemilih atau soliditas partai untuk menggerakkan mesin-mesin politiknya gitu ya. Tapi kalau misalnya di bawah lebih lagi gitu, di kabupaten dan di kota ternyata ada pergeseran koalisi misalnya dari yang terjadi di nasional, ini kan menjadi tantangan bagi partai-partai ini untuk bagaimana membuat mesin politiknya bisa berjalan hingga ke bawah. Nah, di titik inilah mungkin menjadi potensi yang beda ketika kita bicara pilkada. Partai bisa saja makanya kan kita melihat fenomena di survei itu terjadi misalnya split voting gitu ya, antara partai yang dipilih apa waktu pilpres, sementara sekarang pilih apa. Itu sebenarnya sesuatu yang unik ketika kita bicara pilkada.